pakai kain, ternyata masih terbelah dua. Jadi saya pikir, kalau misalnya saya buka nanti itu embernya pas sudah menyatu kembali gitu. Sebenarnya embernya itu besar memang. Jadi kemudian malamnya belum pulang juga kakak saya, mati lampu. Jadi kami hidupkan lilin di kursi kecil, di tapak. Tapaknya ini memang dari plastik. Jadi ketika lilinnya habis, maka melelehlah tapaknya ini. Dan juga bukan hanya tapaknya yang meleleh, tapi juga kursinya juga ikut meleleh. Jadi kok lengkap kali penderitaan ini Tuhan, belum lagi embernya belum menyatu, kursinya juga bolong gitu. Jadi terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan katanya Tuhan bisa juga memberikan mujizat. Kalau kursinya nggak bisa menyatu, paling nggak embernya gitu kan. Terus dapurlah kakak saya berapa hari kemudian dari Medan kan. Terus ditanya lah, kenapa jadi mana kursi kita, ditanya segala macam. Awalnya saya nggak mau jujur, saya takut dimarah-marahi, nanti takut saya dipulangkan gitu kan. Jadi nggak disekolahkan lagi. Jadi karena takut, terus saya pikir lagi kan, coba saya bilang dulu. Jadi dari situ saya belajar. Ternyata kalau berdoa yang kita minta itu, ya mustahil kan ember yang terbelah menjadi menyatu kembali, kursi yang udah maupun bolong kemudian tertutup kembali. Saya hanya iman anak kecil yang kita tahu adalah kalau berdoa pasti dijawab Tuhan, seperti itu. Ternyata masih seperti itu. Jadi yang saya ambil di situ adalah ketika saya mengasih tahu kepada kakak saya bahwa embernya kejadian seperti itu, nggak seperti itu ternyata marahnya, paling dimarahi. Udah sebesar ini kau nggak punya otak. Jadi ya gitulah yang saya alami. Saya hanya di situ mengambil satu hikmat, yaitu saya mulai berani untuk mengakui kesalahan saya kepada kakak saya, lalu saya berani untuk berkata-kata dengan jujur. Baiklah, itu cerita hidup saya. Firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semuanya pada siang Sabat ini adalah dari Lukas 18. Lukas 18 pasal ayat pertama dan sampai yang terakhir. Seperti tadi yang sudah kita bacakan, pemahaman tentang hakim yang tidak benar. Apa nanti kaitannya dengan unceasing prayer, berdoa tanpa jemu-jemu? Dikatakan di sini Yesus mengatakan bahwa Yesus memiliki suatu perumpamaan, yaitu mereka dikatakan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi dalam suatu peristiwa ada seorang perempuan janda yang dia datang menghadap seorang hakim. Hakim ini adalah hakim yang tidak benar, hakim yang tidak percaya sama Tuhan, hakim yang tidak pernah menghargai orang lain. Tetapi suatu ketika ada seorang perempuan yang dia merasa haknya harus dibela oleh hakim ini. Dia datang kepada hakim tersebut dengan tidak bosan-bosannya. Dia datang secara terus-menerus, tidak jemu-jemu, sampai hakim tersebut bosan. Awalnya dia tidak membenarkan, awalnya dia menolak perempuan ini untuk membelanya. Tapi apa kata perempuan ini? Perempuan ini terus ngotot dia untuk meminta, belalah hakku terhadap lawanku. Dikatakan seperti itu berulang-ulang kepada hakim tersebut. Lalu beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Dia berkata, apa katanya? Dia berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ternyata kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini sebagai contoh bagi kita, bahwa kita tahu semua akan dipakai Tuhan untuk digunakan sebagai alatnya, dan supaya kita tahu bahwa orang yang tidak benar, orang yang tidak menghargai orang lain juga dipakai Tuhan, yaitu seorang hakim ini. Lama-lama akhirnya dia luluh. Dengan apa? Dengan kehadiran seorang perempuan janda tadi yang terus-menerus datang kepada hakim tersebut, meminta untuk dibela, meminta untuk dilindungi. Akhirnya hakim tersebut berubah pikiran, akhirnya membenarkan perkara dari perempuan tersebut. Itulah sebagai contoh di dalam Alkitab yang boleh kita jadikan sebagai pedoman hidup kita untuk terus tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk meminta dan meminta. Lalu kita lihat firman Tuhan
dalam Efesus 6 ayat 18, kita diminta untuk apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tuhan meminta supaya kita tidak pernah lupa untuk berdoa, karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Karena doa itu seperti bernafas, ya. Lalu yang kedua adalah Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan di sini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita ketika berdoa seperti seorang anak kecil yang dengan kepolosan kita meminta kepada Tuhan, seperti saya tadi meminta, saya pikir akan dikabulkan Tuhan, yang walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita memintalah kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang dengan kepolosannya, dengan keluguannya meminta kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pasti kita tahu semua ayat ini, bahwa kita diminta untuk tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, unceasing prayer, tetaplah berdoa. Kita lihat seperti Daniel. Daniel seorang yang tinggal di dalam sebuah istana, tetapi dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lupa berdoa sebanyak 3 kali dalam satu hari, dikatakan. Pada siang hari, pada pagi hari, siang hari, bahkan sore hari. Dia selalu pergi ke kamarnya, di bawah jendelanya, dia akan menempatkan diri untuk berdoa di tempat yang sunyi. Sehingga Tuhan mengasihi dia, meluputkan dia dari mara bahaya. Kita lihat lagi Daud seorang raja yang besar. Dia memiliki 7 kali, katanya, 7 kali sehari 7 kali dalam satu hari ia memuji Tuhan. 7 kali dalam satu hari, dan 3 kali berdoa kepada Tuhan, yaitu doa yang sama pagi, siang, dan sore. Sehingga dia adalah dicatat di Alkitab, dia adalah seorang nabi yang berani meminta, menagih janji kepada Tuhan, atas janji-janji Tuhan kepada Daud, sehingga dia berani meminta bahwa Tuhan akan menjadikan dia sebagai raja yang besar dan juga anak-anak yang banyak. Lalu kita lihat lagi Hana, masih banyak contohnya, tetapi ini beberapa saja. Hana juga adalah seorang yang terus berdoa ketika dia diremehkan oleh ketika dia tidak memiliki anak, dia selalu berdoa sampai Nabi Elia ketika melihat Hana, dia bibirnya bergetar-getar. Nabi Elia mengira bahwa dia itu sedang mabuk. Tetapi ketika dia tanya, ternyata Hana sedang berdoa kepada Tuhan. Dia selalu hatinya selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengabulkan doanya dengan memberikan anak Ismail kepada dia. Demikian ketika kita juga sama, ketika kehidupan kita juga kita kaitkan dengan doa, apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan turut mendengar dan menjawab. Lalu mari kita lihat kapan dan bagaimana seharusnya kita berdoa. Yang pertama adalah pastinya adalah kita membersihkan hati dan juga pikiran kita terlebih dahulu. Karena kalau kita masih memiliki pikiran-pikiran yang buruk atau ada yang mengganjal dalam pikiran kita, pasti doa kita juga tidak tulus kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah berdoalah dengan apa adanya, tidak bertele-tele seperti seorang Farisi yang berdoa di depan umum. Jadi kita berdoalah seperti Daniel yang masuk ke dalam kamarnya dan di tempat kesunyiannya dia berdoa dan memberitahukan segala apa yang dia butuhkan. Lalu yang ketiga adalah datanglah kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Kebanyakan kita mungkin mengingat Tuhan kalau sedang dalam kesusahan, mungkin dalam keadaan sakit atau mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi Tuhan meminta walaupun kita dalam keadaan senang ataupun susah, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Lalu yang keempat adalah minta apa yang kita butuhkan. Ini adalah yang terakhir dan ini adalah yang diminta Tuhan dari kita. Jadi Tuhan telah menjanjikan banyak berkat kepada kita, yaitu minta apa yang kita butuhkan. Jadi jangan kita meminta apa yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mungkin mustahil ya, udah berdoa banyak-banyak tapi belum terjawab kepada Tuhan. Tuhan melihat juga usaha kita, hati
kita ketika kita meminta tersebut. Bagaimana kesungguh-sungguhan kita, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan yang kita minta tadi kepada Tuhan. Jadi semua itu ada prosesnya juga. Seperti yang dibilang Tuhan tadi, ketika kita sudah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak henti-henti, maka Tuhan menjanjikan berkat kepada kita semua yang hadir pada saat ini di dalam firman Tuhan Matius 7 ayat yang ke-7 dan ke-8. Yaitu saya akan bacakan ayat ke-7, Matius 7 ayat 7 sampai ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Luar biasa firman Tuhan. Apapun katanya yang kita minta, maka Tuhan akan berikan. Apapun yang kita cari, maka kita akan mendapat. Dan apapun yang kita butuhkan dan kita perlukan, Tuhan akan menyediakan dan memberikannya kepada kita. Mungkin saya sedikit cerita ketika saya mengalami miscarriage atau keguguran kemarin, di bulan 7 kemarin itu. Ketika itu saya sangat dikuatkan oleh yang di sebelah saya. Kebetulan Pak Ketua kenal. Oh, Abang Guru, katanya. Iya. Lalu dia katakan, kenapa dia Abang Guru? Kata perempuan ini kepada Bapak Ketua. Oh, dan gak berani Ketua mengatakan, tapi kayak gini katanya kan. Oh, sama lah kita. Langsung ditepuknya bahu saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sehatnya itu. Gak apa-apa, gampang, buat lagi katanya dengan ketawa dia kan. Jadi saya melihat kan, ibu ini yang mengalami hal yang sama dengan saya, kok bisa sekuat itu gitu kan. Sekuat itu, setegar itu, dan dia malah menyemangati orang yang di sebelahnya, padahal sama-sama sedang berduka. Seperti itu kan, saya sama-sama sedang mengalami hal yang menyedihkan. Dia kuatkan, terus dia bilang, gak apa-apa, saya juga udah siap ini. Saya kemarin tuh kecapean. Dengan santai dia menjelaskan, saya kecapean makanya bayi saya jatuh katanya. Jadi nggak apa-apa, udah siap kok, saya mau pulang ini katanya. Ya nggak apa-apa, sehat-sehat ya. Disemangatin, banyak berdoa katanya. Jadi saya pikir dia wah dari mana ini gitu kan, kok sekuat ini gitu. Jadi di situ saya berpikir bahwa ketika kita merasa udah paling kuat, ternyata ada yang lebih kuat dari kita, seperti itu. Jadi kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Kalau saya kembali bilang, enggak dok, enggak kak, sebenarnya saya udah tutup. Jadi maaf ini jadi apa kan? Jadi ketika itu, ketika kita sudah tidak ada harapan, tapi ternyata Tuhan berikan lagi jawaban-jawaban doa yang tidak kita pernah pikirkan sebelumnya. Jadi firman Tuhan pada siang Sabat ini bagi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, orang tua kami di sini, apapun pergumulannya, apapun doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan akan pasti jawab doanya satu persatu. Mungkin yang merindukan anak lagi, bagi Tuhan anak laki-laki atau anak perempuan, berkat-berkat kesehatan bagi orang tua, ataupun sekolah yang baik untuk anak-anak, semua yang kita rindukan, mari kita berdoa kepada Tuhan seperti di Matius 7 ayat 7-8 tadi. Apapun yang kita minta katanya, apapun yang kita minta, tetapi ada syaratnya, yaitu tadi di Lukas 18 tadi ayat yang terakhir, ketika kita meminta, Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu. Tapi apabila Tuhan datang, Tuhan masih menemukan kita sedang di dalam iman kita. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya boleh